Selamat siang teman-teman, jumpa lagi di pertemuan metodologi penelitian kualitatif, pertemuan yang ketujuh, dan ini topiknya adalah tentang review, di mana kita akan mengulas kembali semua materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Oke, ini hanya gambaran besarnya, kemudian masih ingat dengan paradigma atau aliran yang dianut atau yang menjadi fondasi dalam penelitian. Ada dua, ada positivistik dan ada konstruksionis ya. Nah, yang kualitatif, ingat kualitatif itu hanyalah konstruksionis karena kita tidak melihat, kita tidak menggeneralisasikan, kita mencari, menemukan makna gitu. Bukan menggeneralisasikan. Oke. Ini perbedaan-perbedaannya, saya hanya ulang sekilas. Saya sih lebih suka kalau ngomongin perbedaan antara kuali dan kuanti itu melalui tabel ya. Ini kalian bisa ingat, kalian bisa ambil mudahnya dengan mengingat perbedaan-perbedaan utamanya. Mana ya tabelnya? Nah, ini jelas perbedaan-perbedaannya dari kuanti dan kuali. Ingat, kuanti itu pakai fondasi atau pakai aliran dari positivistik, sedangkan kualitatif menggunakan aliran dari konstruksionis atau post-positivistik gitu ya. Nah, jelas pendekatannya juga berbeda. Kalau kuantitatif lebih pakai menggunakan survei, eksperimen, hubungan, kemudian pengaruh. Sedangkan kualitatif lebih fokus pada fenomena-fenomena, kasus-kasus tertentu, kasus-kasus khusus yang ada hubungannya dengan budaya, entah penemuan teori baru. Itu kualitatif. Nah, orientasinya sendiri pun juga berbeda jelas ya. Kalau kuantitatif berfungsi untuk memverifikasi, sedangkan kualitatif berfungsi untuk mengembangkan koleksi data ya, menemukan teori, melihat lebih dalam fenomena yang terjadi, melihat lebih dalam kasus yang terjadi. Data jelas, kalau kuanti itu objektif karena menggunakan tadi ya, survei, angket, dan menggunakan angka. Tidak tergantung dari persepsi manusia atau penelitinya. Sedangkan kualitatif itu menggunakan data yang subjektif. Karena masih ada persepsi manusia terhadap lingkungannya, ya karena memang itu yang kita cari dari kualitatif ya. Instrumen jelas sangat berbeda. Namun ingat, kualitatif itu bukan berarti tidak ada tes, kuesioner, catatan observasi, dan skala ya. Tetap ada, tapi sebagai pendukung. Data pendukung atau data pembanding bahwa subjek ini misalnya gini ya, pakai contoh kita mau ngomongin stres. Nah, kita harus menggunakan skala stres, menunjukkan bahwa memang subjek ini mengalami stres. Levelnya apa, kategorinya apa, tinggi, rendah, atau sedang. Nah, itu kita bisa gunakan di kualitatif. Alat tes yang digunakan bukan seperti kuantitatif. Alat tes yang digunakan dalam kualitatif berfungsi untuk memastikan datanya, bukan untuk digeneralisasikan. Gitu ya. Jelas itu instrumennya, kemudian hasilnya pun berbeda. Teorinya juga perumusan teorinya juga berbeda, dan samplingnya juga jauh lebih berbeda. Oke, nah ini sistematikanya, ini yang belum kita bahas memang. Ini sudah menggunakan pedoman penulisan skripsi Fakultas Psikologi yang di Surabaya. Jadi kita samakan sudah modelnya seperti ini. Untuk tugas nanti di akhir semester tidak perlu sampai sedetail ini, cukup nanti di bab 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mungkin tidak sedetail ini ya. Hanya gambaran umumnya saja. Nah, mungkin kalian bisa sudah siap-siap untuk membuat bab satunya seperti apa, bab 2-nya seperti apa, begitu. Yang jelas perbedaannya dari yang kuanti, di kuanti ada rumusan masalah. Nah, di sini disebutnya fokus penelitian. Jadi sebenarnya di kuanti itu adalah rumusan, sedangkan di kuali itu disebutnya fokus, yang berupa pertanyaan penelitian. Oke, nanti ini detail-detailnya di bab 2 nulisnya gimana, bab 3 nulisnya gimana, bab 4 nulisnya gimana, itu nanti di setelah UTS, oke?
Nah, prinsip dasarnya yang pasti kamu harus mencari masalah yang bisa diobservasi atau yang bisa dicari ya, bisa diamati atau bisa ditanyakan lah. Terus kemudian tidak bertentangan dengan moral atau etika dan bisa dikonfirmasi oleh orang lain. Jadi jangan melakukan penelitian kualitatif yang tidak bisa dikonfirmasi. Jadi contohnya misalnya penelitian tentang keberadaan hantu. Nah, itu kan tidak bisa kita konfirmasi, ya. Kita mau menanyakan siapa? Karena itu sangat-sangatlah subjektif. Kemudian tentang masalah, kita nggak mungkin melakukan penelitian tanpa ada masalah. Jadi penelitian selalu berakar, bersumber dari sebuah masalah. Masalahnya apa? Masalah biasanya kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Itu yang selalu terjadi. Jadi misalnya saja orang yang mengalami disabilitas kok bisa masih tetap mengaktualisasikan diri, padahal kan semua kebutuhannya tidak bisa terpenuhi secara maksimal. Nah, itu bisa menjadi sebuah masalah. Apa yang ingin diteliti? Jelas, sederhana, dan harus bisa dirumuskan sebelum pelaksanaan penelitian. Bisa dibatasi dengan fokus, jadi kamu fokus kemana? Tadi contoh yang saya sampaikan adalah tentang tadi yang orang yang mengalami disabilitas kok masih bisa tetap mengaktualisasi diri. Apa yang terjadi? Variabel psikologis apa yang ingin kamu teliti? Apakah dia ada gratitude-nya, ada perasaan bersyukur yang cukup tinggi sehingga dia sangat menerima keadaannya dan sangat bersyukur sehingga lebih fokus pada pencapaian diri, lebih fokus pada pengaktualisasian diri. Nah, itu kamu fokuskan, kamu hanya ingin melihat kebersyukurannya orang tersebut. Nah, itu yang kita sebut dengan fokus. Oke, ini sudah kita bahas kapan itu. Saya menekankan beberapa poin ya. Nah, ini kemudian langkah-langkahnya jelas, tentukan fokus penelitian. Tadi kalau kamu sudah dapat bagaimana gambaran kebersyukuran individu yang mengalami disabilitas, gitu ya. Kemudian poin yang kedua, cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan fokus tersebut. Bisa contoh gini, tadi kan fokus utamanya adalah itu. Kemudian subfokusnya adalah faktor apa yang membuat subjek merasa bersyukur. Aspek-aspek mana yang subjek mengalami yang menunjukkan sangat bersyukur dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, kaitkan dengan pengkajian mana yang sangat menarik untuk ditelaah. Jadi kayak tadi, faktor apa sih kok yang membuat subjek ini bersyukur itu apa? Nah, itu yang menjadi penekanan-penekanannya. Kemudian kaitkan secara logis faktor-faktor fokus yang dipilih dengan fokus. Itu jelas ya, sudah kelihatan kaitannya. Jadi jangan keluar dari fokus utama kalian. Fokusnya dapat dari mana ya? Lihat penelitian terdahulu, kemudian atau informan yang menceritakan secara langsung, kemudian kamu kamu bisa meneliti hal itu. Kemudian atau teori tertentu atau nilai kebaruan kayak gratitude ini kan adalah atau kebersyukuran itu adalah variabel-variabel yang cukup baru dan jarang diteliti. Nah, itu bisa kamu jadikan fokus penelitian. Gampang sebenarnya menyusun rumusan masalah atau fokus penelitian, itu tinggal tambahkan kata-kata bagaimana. Begitu pula dengan subfokus, bagaimana. Ya. Oke. Mudah. Urutan pola pikirnya seperti ini. Judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah atau fokus penelitian, kemudian batasan identifikasi masalahnya. Bertolak dari pola tersebut, maka judul penelitian sudah spesifik karena berangkat dari batasan masalah, jadi variabel-variabel penelitian yang telah dibatasi tersebutlah yang diangkat menjadi judul. Itu ya, penekanannya di situ. Jadi selalu harus bermula dari masalah, bukan bermula dari judulnya, tapi bermula dari masalahnya. Oke, ini sudah tadi. Nah, teori yang sempat kita bahas waktu itu, teori pasti
pasti digunakan dalam penelitian kualitatif, meskipun itu hanya sebagai kerangka yang membatasi. Bukan berarti kita tidak menggunakan teori sama sekali, tapi kita harus menggunakan teori, tapi sebagai kerangka kita dalam melakukan penelitian. Ya, tetap data utama dari observasi, wawancara, dan sebagainya. Tapi teori yang digunakan sebagai kerangka untuk kalian, sebagai panduan kalian dalam melakukan penelitian, dalam melakukan wawancara, dalam melakukan observasi. Begitu juga dengan grounded theory, ya. Oke. Kapan kita menggunakan kualitatif? Jelas kalau kita masih belum jelas dengan permasalahannya. Kamu ingin melihat makna di balik suatu fenomena. Kamu ingin melihat interaksi sosial yang ada. Kamu ingin memahami sesuatu lebih mendalam, bukan hanya untuk kebanyakan orang tapi per individunya. Mengembangkan teori, ini khusus untuk yang grounded teori, kemudian mengkonstruksi fenomena, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Oke, metodenya ini saya tidak perlu lebih jauh. Saya lebih suka menggunakan tabel ini dalam memahami metode pengumpulan data, ya. Kemudian ini, ingat tadi yang dokumen ini macam-macam ya. Dokumen ini bisa berupa hasil tes, kemudian riwayat dia pernah bertemu dengan atau pernah berkonsultasi dan sebagainya, itu sebagai dokumen. Kemudian penentuan subjek biasanya menggunakan purposive sampling. Ingat, purposive sampling, karena nggak mungkin kan kita pakai random sampling di mana kita ambil terserah kita, kan tidak bisa, karena kita punya fenomena tertentu, masalah tertentu, atau kasus-kasus tertentu yang hanya terjadi pada orang-orang tertentu, tidak semua orang. Purposive sampling lebih mudah. Purposive sampling, kemudian snowball sampling, itu kurang lebih sama. Nah, ini ada sampel bola salju berantai. Nah, itu termasuk snowball sampling. Sumber data ada dari kata, tindakan, ya, dari wawancara, dari observasi, kemudian dari sumber tertulis, misalnya dokumen tadi, riwayat konsultasi, kemudian hasil tes, dan sebagainya. Kemarin ada yang menanyakan kalau misalnya tidak mau direkam, rekam video biasanya memang tidak mau, tapi kalau rekam suara, pastikan bahwa subjek tahu bahwa rekaman itu hanya untuk keperluan penelitian dan tidak akan disebarluaskan. Itu sudah perjanjian atau etika antara kamu dengan si subjek. Kalau misalnya subjek masih tidak mau, ya otomatis kamu harus mengganti subjek daripada memaksakan atau diam-diam merekam. Kemudian foto ini dimaksud bukan foto saat dia mengerjakan atau kamu wawancara, bukan ya, tapi foto-foto yang menunjukkan di pengalaman masa lalunya, begitu. Itu boleh, tapi bukan saat subjek kamu wawancarai terus kamu foto, bukan. Data statistik ini yang tadi saya bilang, bisa tentang hasil tes, tingkat stres, kemudian slip gaji, itu juga bisa menjadi dokumen gitu ya. Atau data statistik untuk latar belakang, itu boleh digunakan. Kemudian prinsip dasar analisisnya ada dua macam, ada teori-led sama induktif, ya. Ini akan kita bahas nanti ya lebih detailnya, karena ini hanya gambaran utamanya, bahwa kalau teori-led itu kamu bersumber dari teorinya dulu, kemudian kamu membuat panduannya, kemudian kamu kamu melakukan pengambilan data seperti observasi dan wawancara. Namun berbeda dengan induktif ini banyak digunakan oleh grounded theory. Jadi data-data langsung diperoleh lewat wawancara tanpa bersumber dari teori. Jadi mengambil data dulu, kemudian baru kita olah menjadi sebuah teori dengan menggunakan teori-teori yang sebelumnya. Ini kurang lebihnya seperti ini. Kualitatif ini seperti ini, dia bisa kembali lagi ke pengumpulan data. Setelah kesimpulan kita harus konfirmasi lagi ke
saat pengumpulan data seperti apa. Berbeda dengan kuanti kalau sudah kamu buat kesimpulan, sudah kamu olah, kamu tidak perlu lagi ke subjek lagi untuk memastikan. Kemudian hasil, tinggal kamu membahas, membuat tema, menjabarkan temuan-temuan dari hasil wawancara dan observasi kamu, hasil analisa ya. Ini diagramnya untuk lebih detailnya. Kemudian macamnya saya lebih suka menggunakan tabel. Memang di sini saya tidak masukkan ke grounded theory karena grounded theory itu cukup unik, di mana lebih fokus pada mengembangkan teori atau menemukan teori-teori baru ya. Setelah UTS kita akan fokus belajar tentang etnografi dan studi kasus ya. Oke, sampai di sini semoga pengulasan tentang materi dari 1 sampai 6 ini cukup bisa membuat kalian lebih jelas lagi. Kalau tidak jelas, kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di forum diskusi, atau kalau ingin Zoom silakan sampaikan saja di grup supaya kita bisa melakukan Zoom. Oke, untuk ujiannya jelas ujian teori ya, dan modelnya adalah pilihan ganda atau true and false atau menjodohkan seperti kuis-kuis yang sebelumnya. Tidak ada esai, lebih fokus pada pilihan-pilihan ganda seperti itu. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Good luck for your exam.